Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan melihat partai dari pelatih nasional yang sudah sangat berpengalaman dan memiliki taktik-taktik baru ya. Berarti varian-varian yang terbaru dan ini sangat layak sekali untuk kita mainkan. Nah, terutama untuk kalian yang suka dengan pembukaan D4 ya, yang suka dengan taktik-taktik catur ya, permainan yang penuh dengan ide ya. Nah, kalian harus bermain D4 dan harus memilih atau pembukaan atau variasi seperti yang dimainkan oleh master pelatih catur kita Nobi Kembuan. Nah, di sini kawan kita akan simak beberapa partainya dan variasi-variasi yang akan dimainkannya. Dan untuk teman-teman nah yang suka dengan D4, nah ini bisa kalian gunakan. Oke. Langsung saja kawan kita cek untuk partai-partainya. Ini yang pertama kawan. Nah, kita akan lihat dari D4. Ya, langsung ada pion maju dan bertukar pion. Nah, ini langsung saja ini lebih ke cenderung ke permainan terbuka. Jadi meskipun ini D4, nah ini bisa lanjut. Nah, pengorbanan kuda yang sangat ciamik. Nah, ada langkah dari gajah lah mengantarkan. Nah, ini kena ya kawan. Nah, kena. Ini yang pertama. Jadi luar biasa sekali, ada suatu ide taktik dari penyerangan ke pertahanan Raja Hitam sehingga menyebabkan hitam kena menteri dan kualitasnya pasti akan kena juga. Oke, kita lanjut ke video berikutnya kawan. Nah, ini di partai masih ke D4 ketika memegang putih. Nah, ini lanjut. Nah, ini agak sedikit tertutup. Nah, ini mengancam saling memakan ya. Nah, pionnya masih maju, semakin maju. Nah, bisa dikatakan untung pion. Nah, ini mencari jalan, masih membuka. Nah, langsung ditutup ya. Jadi permainan terbuka oke, tertutup oke. Sangat luar biasa ya pelatih kita ini yang satu ini kawan. Nah, mencoba membongkar. Nah, tidak mau terbongkar, melindungi, turun lagi, hanya ditukar satu pion kawan, luar biasa. Nah, ini kawan. Nah, kena lagi kawan. Iya, kena pengorbanan kualitas. Nah, kena. Nah, seperti ini kawan ya ketika kita bermain D4. Nah, ini variasinya. Nah, maju, nah menyerang, nah mengancam seperti itu kawan, kita memikirkan taktik-taktiknya. Nah, kena. Nah, itu yang kedua. Jadi kita harus pintar-pintar membaca taktiknya. Kita harus membuat suatu ide, suatu taktik. Nah, untuk mencari skakmat. Meskipun kita kalah perwira, kalah pion, nah itu enggak masalah. Yang asal kita bisa mencari tema skakmat seperti ini kawan. Oke, lanjut di video ketiga ini. Nah, ini ada pembukaan dari D4 yang berlanjut. Oke, kita ulangi lagi kawan karena agak terjeda ya tadi. Nah, ini D4 masih dan dibalas dengan pion C5. Nah, ini lajurnya menjadi sangat terbuka sekali untuk gajah, enak sekali ini gajah dari hitam. Tapi bagaimana caranya untuk sang pelatih bisa mengalahkan tema permainan ini? Nah, ini menutup. Nah, mencoba mencari ide dari penyerangannya ke arah sayap raja ini kawan. Nah, mencoba mendapatkan di pertukaran seperti ini sangat menguntungkan putih sekali. Nah, kalau kalian ingin bermain menukar, kalau tidak menguntung jangan mau ditukar. Nah, kalau sudah untung, nah ini seperti ini. Kita segera sederhanakan ya permainan. Nah, ditukar, tukar lagi ya, kita sederhanakan. Nah, ketika ending raja ikut menyerang. Nah, jangan takut. Nah, di ending raja kita
harus berani ikut menyerang. Nah ini ending ya, ini ya luar biasa sekali ending, 2 perwira musuh 1 perwira. Nah masih bisa dikalahkan putih karena ini enak sekali dan bisa promosi, bisa lanjut seperti itu kawan. Itu ya, jadi kita jangan takut untuk menukar perwira kita dengan pion bidak-bidak lawan kalau itu menguntungkan. Nah itu kawan, ini temanya seperti itu. Oke, lanjut ke video yang berikutnya. Nah di sini ada singkat. Nah ini kita ulang lagi kawan, biar bisa tahu pembukaannya. Benar-benar E4 dibalas dengan F5, ditantang pertukaran seperti tadi. Nah tidak mau diambil ya, ini langsung gajah. Jadi setelah pembukaan ada gajah. Nah ini kuda membantu mengepin kuda. Pengorbanan hitam luar biasa. Nah ini hitam udah sekak. Nah rajanya sampai ke atas ya. Nah ditutup ya, luar biasa kawan. Nah ini jadi temanya kecolongan ya, hitam kecolongan. Nah kecolongan langkah di sini ya. Ini yang bagus sekali. Jadi ketika kita asik menyerang, nah ini ya kita asik menyerang. Nah ini kan dikira dapat ini ya benteng ya, tapi di sini kita kecolongan ya. Nah ketika kita asik menyerang, kita malah melupakan pertahanan ya, raja kita belum aman. Nah kita malah terkena sekak. Ini tidak bisa kemana-mana, ini harus lari dulu ya. Oke, lanjut berikutnya kawan. Nah ini kita ulangi. Di pembukaan D4 dibalas dengan D6. Nah seperti ini temanya, masih standar pembukaan, masih di pembukaan. Di petak tengah sudah rame itu kawan, saling menukar, mencoba membuka jalur. Nah gajah turun, ada langkah tempo tadi kawan. Membuka, mengusir gajah, mengusir kuda, mengusir. Nah ada pion beracun, 2 pion dari hitam. Nah pion hitam menang 2 pion. Ada, nah dia melupakan pertahanan. Ini kawan, rajanya dilupakan pertahanannya. Nah ada garpuan, nah kena hitam. Nah tapi dia masih dapat mengancam raja. Nah ending ini udah kalah banyak sekali perwira kawan. Nah ending ini sudah menang ya, ada 2 perwira kita. Nah di sini tadi kesalahannya, di sini putih kalah perwira. Nah ini kalah perwira 1 kuda. Nah ini tapi bisa menyamakan. Nah ini dengan memakan saja. Nah ini ya, ada pengorbanan gajah. Nah benteng di sini bisa dimakan tadi. Nah ini mungkin hanya kurang kalkulasi ya dari hitam ya, jadi kenapa bisa kalah. Dan di sini ternyata hitam malah kabur dan akhirnya kena. Ini blunder yang parah ya kawan. Nah ini kita lihat sekali lagi pembukaannya standar untuk di penguasaan petak tengah, hanya melindungi ya, mengancam yang melindungi seperti itu. Remove the guard. Nah itu temanya seperti itu kawan, saling mengancam, yang melindungi diancam, ditukar. Nah, di ada pion beracun. Nah 2 pion putih diserahkan begitu saja tanpa kompensasi apapun. Nah di sini sebenarnya sudah imbang ya kawan, cuma di sini putih kena
garpuan di sini ya. Nah, garpuan di sini yang menyebabkan putih kalah 1 perwira. Nah, di sini dan di sini ya, saling mengancam, harusnya makan saja. Nah, itu untuk hitam. Akhirnya hitam kalah telak ini, nggak bisa melindungi di sini. Kudanya akan terkena dan pasti akan kalah. Oke, kita ulangi. Nah, ini D4 dibalas dengan D5. Nah, sama-sama ingin bermain tertutup. Nah, ini tidak mau bermain tertutup. Ya, saling mengambil pion. Ya. Nah, mendapatkan pion, melindungi kuda di peta outpost yang sangat enak sekali itu kudanya kawan. Nah, tidak membiarkan kuda di outpost. Nah, kuda kembali ya, mengambil, mengancam, nah mengepin langkah pion. Nah, dia masuk. Nah, udah mulai masuk ini kawan. Nah, penyerangannya sudah terlihat arah-arahnya. Nah, ada open tadi. Nah, menukar benteng dengan gajah ya, tidak ragu-ragu. Nah, ini sangat perlu pemahaman sekali ini kawan ya, kalkulasi tingkat tinggi ini kawan ya, menukar gajah dengan benteng. Nah, secara nilai ini kalah ya, karena benteng nilainya 5, gajah cuma 3, tapi ini tidak ragu-ragu ya, menukar. Nah, ditukar saja, ada tempo skak dan ini ada pengorbanan juga. Nah, di sini yang bagus tadi. Nah, bagaimana kalau kuda ini diambil? Nah, bagaimana kalau kuda diambil? Ini ada langkah skak yang bagus juga, skak mat ya. Nah, ini ada gajah yang di sini yang menyerang gajah, sehingga akan langkah skak mat di sini. Nah, kalau nggak diambil akan seperti ini kawan. Nah, diancam bentengnya. Nah, dan skak mat juga ini. Nah, karena tidak ada jalan yang terbaik. Nah, karena skak di sini, ke sini nggak bisa. Dia turun dan ada langkah skak mat, menteri makan benteng yang ada di sini. Nah, itu kawan skak mat yang sangat indah sekali. Oke, kita lanjut di video yang berikutnya. Di sini masih partai dari master pelatih catur yang terkenal ya, Nobi Kembuan. Ini sangat luar biasa sekali partainya di pemain D4. Nah, ini kudanya kena, nah, tapi bisa kita selamatkan seperti ini ya. Nah, pertukaran menteri. Nah, jadi kita sering sekali ya seperti tadi dipin dan terjebak, itu sering sekali. Nah, ini masih enak. Wah, 2 perwira 1 benteng ya, pion dikorbankan begitu saja kawan. Nah, penyederhanaan karena sudah unggul memiliki 2 benteng. Ini membongkar peta pusat ya, dapat ya, menukar benteng ya, luar biasa sekali tadi triknya. Nah, ditukar saja. Wah, ini sudah kelihatan menang putih ini ya. Nah, ini tinggal langkah promosi, disederhanakan dan nanti akan promosi dengan enak sekali ini kawan. Nah, udah promosi saja ini. Nah, udah promosi, udah menang ini. Udah promosi ya. Jadi tadi langkah kemenangannya. Nah, ini ya, setelah pertukaran benteng. Nah, di sini dimakan dan ini langkah kuncinya seperti ini. Nah, ini harus dimakan ya, kalau raja nggak dimakan akan hilang. Nah, ending gunakan kuda juga sangat baik sekali ini. Nah,
dia menskak dulu baru dia naik dan promosi. Nah, ini tidak ini ya, dimakan pun ini akan bisa menang karena sudah unggul satu menteri itu sangat susah sekali untuk dilawan. Nah itu kawan, luar biasa sekali ya kawan untuk partai-partainya. Jadi bermain dengan D4 dibalas dengan F6 kali ini seperti tadi. Jadi bisa kalian hafalkan untuk partai-partainya. Nah seperti ini dia pengembangan setelah pembukaan. Nah ini nanti bersiap-siap. Nah pengorbanan lagi kawan ya, tidak ragu-ragu untuk berkorban. Nah dapat benteng ya seperti itu. Nah, dia sangat sudah, kalau kita sudah hafal pembukaannya jadi enak. Nah, kita sudah tahu arah-arahnya. Ini sudah kelihatan menang hitam ya, menang putih ya kawan, karena ini rajanya sudah tidak aman. Ini nanti kuda bisa naik dan mengancam pertahanan hitam. Ini ada video singkat lagi dari pembukaan hitam. Nah, melawan Mr. Nobody. Iya. Ini bagus sekali ini kawan. Nah, nanti kita akan lihat apakah ini akan diambil. Nah, diambil tenang. Ya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, kelihatan ini sudah kelihatan menang. Benteng sudah naik ya, sudah naik, sudah nanti menteri kena, benteng kena. Nah itu kawan. Jadi nah di sini kita bisa belajar posisional yang sangat luar biasa sekali dari master kita, jadi pelatih catur Indonesia yang sudah melatih banyak sekali master-master nasional. Nah partai-partainya seperti itu, tajam-tajam dan tidak sungkan-sungkan untuk ini kawan, menukar kuda seperti ini ya, ditukar saja kuda di sini ya yang berbahaya. Nah, ini tidak sungkan-sungkan makan kuda yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi perlu kalkulasi tinggi ya. Terkadang kita bermain, kenapa kita kok susah menang ya? Kita sudah mencari langkah terbaik. Nah, ini masih saja kita kalah seperti itu. Nah, karena kita yang pertama karena kita ya kurang berlatih ya, mendalami pembukaan dan ide-ide kita yang monoton ya. Nah di sini bisa kalian perhatikan. Nah idenya menukar kualitas. Nah apakah nanti kompensasinya bagaimana? Nah kita harus pelajari secara mendalam. Nah, terkadang lawan kita menjadi tidak siap ya, karena kita menggunakan dari pembukaan yang belum diketahui oleh lawan kita. Nah itu kawan yang perlu kita pelajari di partai pembukaan untuk buah putih dari master pelatih catur Nobi Kembuan. Terus semangat belajar bermain catur. Salam catur, Gen Una Sumus. Kita satu keluarga.